Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler MIPA SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Pagi ini kita akan masuk materi baru, yaitu kubus dan balok. Sebelumnya kita awali dulu kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa kubus itu memiliki 6 sisi yang sama besarnya, yaitu berbentuk persegi. Jika kita lihat dari animasi yang ada di dalam layar ini, bentuk kubus ini memiliki sisi yang sama. Keenam sisinya berbentuk sama. Kita akan bahas lebih jauh mengenai kubus setelah ini. Contoh gambar kubus dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dalam layar ini ada kotak berwarna berbentuk kubus. Ini ya, kita lihat ini berbentuk persegi ya sisinya. Kemudian jika dirangkai seperti ini membentuk suatu kubus. Kemudian ada kotak pusaka, ini juga bentuknya seperti kubus. Kemudian di sini ada batu bata yang disusun ya, keenam sisinya sama, maka di sini juga berbentuk kubus. Contoh bentuk lain kubus dalam kehidupan kita sehari-hari seperti layar sebelumnya ya, kita bisa melihat ada contohnya yaitu dadu. Jika kita perhatikan, dadu itu memiliki 6 sisi yang sama besarnya ya, berbentuk persegi. Kemudian ada juga rubik ya, mainan yang bisa kita mainkan itu juga berbentuk kubus. Kemudian unsur-unsur kubus, di sini Ustadzah memiliki 3 gambar kubus yang masing-masing akan menunjukkan unsur-unsur yang berbeda. Kita lihat gambar yang pertama di sini, yaitu kita awali dulu dengan ini, gambar yang berwarna oranye atau kuning. Ini adalah namanya bidang atau sisi ya. Bidang atau sisi ini jika kita perinci lagi di gambar sebelahnya di sini, kubus ini memiliki 6 sisi, yaitu sisi atas, ini yang ada di bagian atas, kemudian sisi bawah atau sisi alas ya, kemudian ada sisi kanan, ini berada di sebelah kanan, sisi kiri jadi ada di sebelah kiri, kemudian sisi yang di belakang dan sisi yang di depan. Kemudian ada lagi diagonal bidang. Diagonal bidang ini berada di sisi kubus ya, masing-masing sisi kubus ini memiliki diagonal bidang. Ini yang berwarna merah namanya diagonal bidang. Kemudian yang berwarna hijau ini disebut diagonal ruang ya. Diagonal ruang ini ya bisa kita lihat di sini ya, yang berwarna hijau ini disebut diagonal ruang. Kemudian untuk yang berwarna biru ini disebut bidang diagonal ya, bisa kita lihat di sini berupa bidang ya. Kalau berupa bidang berarti dia memiliki luas. Kemudian kita lihat gambar yang ada di bawah di sini, selain memiliki bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, kubus juga memiliki titik sudut. Jika kita perhatikan ya, kubus ini memiliki beberapa titik sudut. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H ya. Ini adalah unsur-unsur kubus. Kemudian garis yang membentuk sisi ini ya, garis-garis lurus ini yang membentuk sisi atau membentuk bidang ini disebut rusuk ya. Kita perhatikan kubus ini terdiri atau terbentuk dari beberapa rusuk. Kita akan bandingkan nanti dengan unsur-unsur balok. Kemudian kita akan belajar lagi tentang jaring-jaring kubus.
Yang namanya jaring-jaring itu adalah bentuk dari 2 dimensi dari suatu bangun 3 dimensi ya. Kubus itu kan berbentuk 3 dimensi. Nah, jaring-jaring ini berbentuk 2 dimensi atau berbentuk bangun datar. Jaring-jaring kubus ini dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Kita lihat di sini ya. Animasi yang bergerak ini awalnya ini adalah bentuk kubus, kemudian jika kita potong rusuknya akan membentuk suatu jaring-jaring kubus yang berbentuk 2 dimensi. Kita lihat gambar yang pertama menunjukkan gambar kubus yang masih utuh, kemudian kita potong rusuk-rusuknya ya. Ini kita potong rusuk-rusuknya seperti ini, maka akan terbentuk suatu jaring-jaring kubus seperti ini. Ada berbagai macam jaring-jaring kubus, bisa kita lihat ini hanya beberapa di antaranya ya. Yang berwarna kuning dan warna ungu ini menunjukkan bahwa ketika kita membentuk jaring-jaring kubus ini menjadi suatu bangun kubus, maka sisi yang berwarna kuning atau yang berwarna ungu ini akan menjadi sisi bawah dan sisi atasnya. Misal jika kita membuat kubus dari jaring-jaring yang pertama ini dengan sisi yang berwarna kuning ini sebagai sisi bawah, maka sisi yang berwarna ungu ini akan menjadi sisi atasnya. Begitu pula sebaliknya ya, selalu ada sisi bawah dan sisi atasnya. Nah, adik-adik untuk kelas 1, 2, dan 3 bisa berlatih membuat jaring-jaring kubus. Oke, selanjutnya yaitu pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang atau segi N yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas, serta dibatasi oleh bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Atau secara lebih sederhana, untuk balok ini adalah terbentuk dari sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen atau sama besar ya, dan memiliki 6 sisi yang panjang dan lebarnya berbeda. Kita bisa lihat di sini gambarnya ya. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan lanjutkan. Contoh gambar balok dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ada kotak nasi berbentuk balok seperti ini, kemudian ada kotak roti berbentuk balok, kemudian ada kotak yang berbentuk balok, dan juga ada batu bata yang berbentuk balok. Tentunya masih banyak sekali contoh bentuk benda yang berbentuk balok ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa mengamati pada lingkungan sekitar atau di sekitar kelas kalian benda-benda yang memiliki bentuk balok maupun bentuk kubus. Kemudian unsur-unsur balok ini ya bisa kita lihat di sini ada diagonal ruang ya, seperti tadi kubus ada diagonal ruangnya, kemudian ada rusuknya, ini garis-garis lurusnya ini rusuk, kemudian ada diagonal bidang ya, ini diagonal yang berada di sisi baloknya, kemudian ada titik sudut ya sama seperti kubus tadi, kemudian ada sisi atau bidangnya, kemudian ada bidang diagonal ya, ini yang berwarna ungu, ini bidang diagonal. Nah, kita akan melihat unsur-unsur kubus dan balok. Kubus dan balok itu sama-sama memiliki sisi, memiliki rusuk, memiliki titik sudut, memiliki diagonal ruang, memiliki diagonal sisi atau diagonal bidang, dan juga bidang diagonal. Jika kita perhatikan dan kita hitung jumlahnya, masing-masing unsur kubus dan balok ini memiliki jumlah yang sama. Kubus dan balok memiliki rusuk yang berjumlah 12, kemudian sisi atau bidangnya berjumlah 6, titik sudutnya berjumlah 8, diagonal sisi berjumlah 12, diagonal ruangnya berjumlah 4, dan bidang diagonalnya berjumlah 6. Jadi untuk kubus dan balok ini sama-sama memiliki
unsur-unsur yang sama dan juga jumlahnya sama. Bagaimana? Sudah paham anak-anak semuanya? Oke, kita lanjut untuk materi jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan bentuk dari dua dimensi dari suatu bangun tiga dimensi. Jaring-jaring balok dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Ini juga sama dengan kubus. Caranya yaitu dengan memotong panjang rusuknya sehingga terbentuk bangun dua dimensi atau bangun datar seperti ini. Kita bisa lihat ya animasinya seperti ini. Dari awalnya bentuknya balok, kemudian jika kita potong rusuk-rusuknya akan membentuk suatu bidang dua dimensi ya. Kita bisa lihat untuk gambar yang di sebelah sini juga ini bidang datarnya ya, seperti ini ya, bisa kita lihat. Untuk yang lainnya kita bisa lihat di sini untuk warna yang sama itu berarti menunjukkan sisinya itu berhadapan dan kongruen atau sama besar ya. Sisinya itu berhadapan. Untuk warna-warna yang sama, untuk merah berarti dengan yang merah saling berhadapan dan juga sejajar tentunya. Kemudian ini warna biru dengan warna biru dan warna kuning juga berhadapan dengan warna kuning. Balok juga memiliki berbagai macam bentuk jaring-jaring ya. Silahkan untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3 bisa menggambar contoh jaring-jaring kubus dan juga balok, masing-masing satu contoh digambar, kemudian bisa dikirimkan ke Ustazah Sakinah ya. Untuk kelas 1, 2, dan 3 tugasnya yaitu membuat jaring-jaring kubus dan juga jaring-jaring balok, masing-masing satu contoh. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat kubus. Perhatikan video yang akan Ustazah tampilkan. Ya, pertama kita siapkan dulu untuk kertasnya, kemudian penggaris, gunting, alat tulis, penghapus, dan juga lem. Yang pertama kita garis dulu ya. Masing-masing panjangnya 10 cm ya. Kita kalikan 3, maka kita garis sepanjang 30 cm. Kemudian kita beri tanda setiap 10 cm. Kemudian untuk lebarnya kita juga garis sepanjang 10 cm. Ya, kita bagi menjadi 3 sisi nanti ya. Untuk yang selanjutnya kita garis 10 cm, kita kalikan menjadi 4 karena kita akan membuat 4 sisi. Setiap 10 cm silahkan diberi tanda. Ya, selanjutnya kita ambil 10 cm, kemudian kita garis lagi ya. Pastikan ketika menggaris sesuai dengan angkanya ya, dan juga lurus, tidak miring atau tidak menceng ya. Kita bisa lihat di sini ya, masing-masing rusuk itu panjangnya adalah 10 cm. Usahakan membuat di tempat yang rata ya, tidak di tempat yang berlubang, bisa di lantai ya itu. Kemudian kita buat tambahan garis sekitar 1 cm untuk tempat lem. Jadi kita akan memberi lem ya di pinggir-pinggir kertasnya, maka kita buat garis tambahan sekitar 1 cm di masing-masing sisi yang akan kita beri lem ya. Oke, di sekitar sisi ini kita akan buat lem, nanti diberi lem, maka kemudian selanjutnya kita gunting ya sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi ya. Oke,
digunting semuanya ya, digunting. Kemudian jangan lupa sudut-sudutnya ya, itu juga digunting ya, supaya lebih memudahkan kita ya. Nah, setelah digunting kemudian kita buat lipatan sesuai dengan garis-garisnya. Kita buat lipatan sesuai dengan garis-garis yang sudah kita buat tadi ya. Usahakan sesuai dengan garisnya ya ketika kita melipat, dan jangan sampai melewati garis ataupun kurang ya. Jadi pas atau tepat sesuai dengan garis yang kita buat ya. Ini jangan lupa untuk tambahannya juga kita lipat ya, itu sisi-sisi yang akan kita beri lem untuk menempel nantinya. Oke, semuanya kita lipat seperti ini ya. Jika sudah, maka kita beri lem ya pada garis tambahan tadi yang 1 cm itu, kita buat beri lemnya di situ. Tujuannya untuk merekatkan nanti satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, ketika sudah diberi lem ya, kemudian kita rekatkan ya antara satu sisi dengan sisi yang lainnya, kita rekatkan ya. Tujuannya kita melipat tadi itu untuk memudahkan kita ketika merekatkan lem dan membuat bentuk kubusnya. Oke, kita rekatkan semua sisi-sisinya. Nah, ini bagian yang terakhir ya, ini direkatkan untuk sisi-sisinya. Ya, ini sudah jadi ya, berbentuk kubus ya. Silahkan nanti untuk kelas 4, 5, dan 6 praktik membuat kubus berdasarkan jaring-jaring atau berdasarkan video yang Ustazah tampilkan hari ini. Nanti setelah membuat bentuk kubus, hasilnya bisa dikirimkan melalui Ustazah Dewi atau dikirimkan ke Ustazah Dewi. Nanti untuk lebih lengkapnya instruksinya akan Ustazah share melalui via teks ya, via teks dalam WhatsApp group. Oke, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Oke, untuk hari ini Ustazah cukupkan kegiatan ekstrakurikuler MIPA pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.